Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Aulia Zahra dengan NIM 2408010906. Di sini saya akan mencoba menjelaskan artikel yang sudah saya buat dengan judul Edukasi Literasi Digital di tingkat SMP sebagaimana upaya penguatan remaja dalam menghadapi ancaman deepfake pornografi. Kenapa saya pilih judul ini? Karena menurut saya setelah melihat kasus-kasus yang ada, kebanyakan gara-gara AI ini muncullah deepfake pornografi, yaitu mengubah muka orang dengan badan yang orang lain gitu. Kebanyakan deepfake ini 90% ke arah pornografi. Makanya saya angkat isu ini dan kenapa saya memakai remaja? Menurut saya remaja itu usia-usia yang rentan eh, menghadapi ancaman ini. Dan kenapa SMP? SMP itu menurut saya usia-usia awal pada yang sangat-sangat rentan pada remaja. Jadi sangat cocok untuk mendapatkan edukasi literasi digital. Baik, ini adalah latar belakangnya. Latar belakangnya eh, teknologi kecerdasan buatan berkembang sangat cepat dan membawa manfaat besar. Tetapi juga membuka peluang penyalahgunaan, salah satunya adalah deepfake pornografi. Deepfake yaitu manipulasi wajah seseorang ke dalam konten pornografi tanpa persetujuannya. Fenomena ini menjadi ancaman serius bagi remaja, terutama karena mereka aktif menggunakan media sosial tetapi belum sepenuhnya memahami resiko digital. Contohnya, yang baru-baru ini terjadi adalah kasus Ciko SMA 11 Semarang yang juga sekarang sedang berkuliah di Universitas Diponegoro. Jadi ini dia banyak melakukan aksi deepfake ini sama teman-teman SMA-nya yang perempuan. Terus juga ada ke guru itu korbannya lebih dari, pokoknya banyak lebih dari, kayak 100 orangan ada setahu saya yang ada di beritanya ya. Juga karena adanya penyalahgunaan ini dapat terjadi itu menurut saya karena kurangnya edukasi literasi digital tersebut. Selanjutnya ada permasalahannya yang tadi saya sempat sangat sebutkan yang sering saya ulang dari pertama, dari judul, dari latar belakang. Menurut saya yang paling utama tuh permasalahannya karena kurangnya literasi digital pada remaja. Karena kurangnya literasi digital ini, jadi itu resiko penyalahgunaannya itu meningkat. Terus eh karena terus ditambah lagi penyalahgunaan yang udah meningkat, terus regulasi terkait defect di Indonesia ini belum spesifik, masih lemah tentang regulasi yang adanya ini. Terus selanjutnya lemahnya kemampuan verifikasi konten. Menurut saya kemampuan verifikasi itu tuh kemampuan untuk eh memverif suatu konten apakah ini layak diunggah ataupun tidak. Jadi banyak platform-platform digital yang juga masih minim untuk memverifikasi konten-konten yang akan seseorang itu upload. Selanjutnya, dampak yang saya highlight itu dampaknya kepada korban-korban. Contohnya kayak korban-korban yang di kasus si Ciko itu. Yang pertama pasti trauma psikologis. Apa sih yang akan terjadi jika wajah kita itu dirubah loh? Yang asli, maksudnya badan kita yang dirubah. Emang muka-muka kita, tapi itu badannya bukan badan kita. Itu tuh sangat-sangat, apalagi kebanyakan, apalagi tadi yang saya highlight adalah deepfake pornografi, ya itu berarti tentang pornografi yang artinya gambar-gambar tidak senonoh. Itu sangat-sangat mengguncang psikologis pastinya. Terus dampaknya lagi yang kedua, kebocoran data pribadi. Itu jadinya
Contohnya di kasus Ciko tuh dia akhirnya mengupload ke sana ke sini terutama di X yaitu Twitter. Di akhirnya karena datanya udah kesebar kemana-mana, mukanya kesebar kemana-mana dengan wajah dan badan yang tidak cocok itu, jadinya mengakibatkan para korban ini ketakutan menggunakan media sosial. Terus eh karena ketakutan, bayangin gak sih muka kita itu dijadiin hal-hal yang tidak senonoh itu sangat-sangat menakutkan dan mungkin saya pribadi juga akan ada trauma psikologis dan tidak akan menggunakan media sosial lagi untuk waktu yang dekat, tidak tahu untuk waktu ke depannya. Terus dampaknya adalah yang terakhir peluang menjadi pelaku jika tidak memiliki etika digital. Itulah balik lagi ke menurut saya edukasi literasi digital itu sangat penting untuk sekarang ini. Apalagi AI makin berkembang, sosial media makin berkembang, jadi makin berkembang itu jadi peluang menjadi pelaku makin besar gitu lah. Itu yang dampak dampak yang akan terjadi. Terus yang ke selanjutnya adalah pentingnya literasi digital dari masa remaja. Yang itu seperti saya jelaskan pada yang awal, kenapa saya highlight pada masa remaja. Menurut saya masa remaja ini sama juga ada eh, saya baca di berita Komen Digi itu remaja itu usia-usia yang sangat-sangat rentan untuk terkena deepfake ini. Jadi, literasi digital pada tingkat SMP menjadi fondasi penting untuk membangun kemampuan remaja dalam mengenali manipulasi digital, menjaga keamanan data pribadi, dan memahami batasan etika penggunaan teknologi. Dengan literasi digital yang kuat, remaja dapat lebih kritis, lebih aman, dan lebih bertanggung jawab saat menggunakan media digital. Ya itu kita jadinya dapat intinya tuh yang saya highlight pentingnya literasi digital adalah menguatkan etika dan tanggung jawab di digital, terus mencegah korban dan mencegah remaja menjadi pelaku dan merlindungan identitas digital. Menurut saya itu penting dari literasi digital pada remaja ya. Soalnya remaja ini kebaikan sekarang hanya bisa menggunakan saja tanpa mempertimbangkan konsekuensi yang ada. Terus kan saya highlightnya tadi remaja dan sekolah dan SMP, tentunya peran sekolah ini sangat penting. Satu, ada integrasikan literasi digital dalam kurikulum. Soalnya saya selama saya sekolah SMP, SMA itu belum ada tentang pelajaran literasi digital. Jadi dan saya baru ketemunya pada saat kuliah. Jadi meng-highlight usia remaja sangat-sangat rentan. Jadi harusnya menurut saya dari SMP itu sudah harus ada edukasi tentang literasi digital. Juga guru-guru juga harus dilatih mengenai AI sama keamanan digital, juga supaya dia bisa mengajarkan ke murid-muridnya. Terus ada simulasi deteksi defect di kelas. Selanjutnya adalah edukasi tentang konsekuensi hukum ya. Apa yang terjadi jika kita ini eh, ingin mencoba-coba menjadi pelaku gitu. Jadi harus ada mereka tuh harus tahu konsekuensinya apa yang akan terjadi ke depannya. Jadi sehingga meminimalisir menjadi pelaku. Terus mungkin rekomendasi saya yang akan saya berikan yang pertama yang tadi memasukkan edukasi literasi digital pada saat SMP bukan hanya pada waktu kuliah saja atau pada waktu SMA. Menurut saya itu udah sangat telat. Harusnya itu dari SMP yang dimana kita 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 ini mulai eh, beranjak menjadi umur-umur yang rentan itu loh. Terus kedua adalah kolaborasi sekolah dengan pemerintah dengan platform digital yang harusnya sangat-sangat digunakan untuk sarana edukasi. Terus ketiga, jangan lupa murid-murid ini lebih banyak waktunya pada waktu di rumah. Jadi sangat-sangat penting juga mengedukasi orang tua. Terus yang keempat adalah program sosial anti defect di sekolah. Selain edukasi kurikulum mata pelajaran kayak gitu, penting banget program-program seperti ini tuh banyak dilakukan oleh pemerintah, oleh ini sekolah, platform digital itu harus datang-datang sekolah menurut saya ya. Terus kesimpulannya adalah deepfake pornografi sama dengan ancaman serius
era AI ini. Kenapa sangat serius? Dikarenakan AI ini sangat-sangat berkembang, makin tahun makin berkembang. Jadi makin besar kemungkinan terjadinya deepfake pornografi. Kedua, remaja butuh literasi digital sejak dini, itu yang paling yang saya highlight. Tiga, edukasi SMP adalah strategis pencegahan paling efektif menurut saya. Karena tadi balik lagi, karena SMP itu usia-usia yang sangat rentan, itu usia baru memasuki waktu remaja. Keempat adalah ketahanan digital remaja sama dengan benteng utama. Sangat-sangat ketahanan digital remaja sebagai benteng utama untuk membentengi terjadinya deepfake pornografi ini. Mungkin sekian dari saya Aulia Azahra dengan NIM belakang 906 dari Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum, mengucapkan terima kasih atas waktunya telah mendengarkan saya memaparkan hasil kerja saya. Yang maaf kalau ada salah kata, salah kalimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.